Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hendra. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Nama saya Rayhan Arif Mustafa dengan NIM akhir 084 beserta rekan saya Zaki Mutaki Sunaryadi dengan NIM akhir 075. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan progres kedua dari paper Optimized Random Forest Classifier based on Genetic Algorithm for Heart Failure Prediction di bagian metodologi dan uji coba. Mungkin bisa ke metode penelitiannya itu dibagi ke beberapa tahap. Yang pertama itu pengumpulan data. Jadi kami mengunduh dataset heart failure prediction dari Kaggle. Lalu yang kedua preprocessing, yaitu membersihkan data dan menyiapkan fitur-fiturnya, seperti memisahkan fitur mana yang dipakai untuk training dan fitur yang dipakai untuk testing, lalu menyiapkan mana fitur yang menjadi target. Lalu yang ketiga adalah mengimplementasikan algoritma untuk pengujiannya, yaitu ada beberapa algoritma yang digunakan. Yang pertama ada random forest classifier, lalu yang kedua ada decision tree, yang ketiga ada naive Bayes, dan keempat campuran dari random forest dan genetic algorithm. Lalu yang keempat optimasi parameter. Nah, di sini kita akan menerapkan genetic algorithm untuk mencari mana parameter yang terbaik dari random forest tersebut. Lalu evaluasi model di sini itu kita akan menghitung F1 score, precision sama recall-nya. Nanti kita akan bandingkan mana algoritma yang sekiranya paling bagus dalam studi kasus dataset ini. Lalu mungkin selanjutnya, nah di sini uji coba ada beberapa skenario implementasi seperti yang terlihat di gambar. Skenario 1 sampai 9 itu adalah gabungan dari genetic algorithm dan random forest. Jadi kita akan mengubah-ubah dari iterationnya, population, selection, crossover point, elitism rate, dan SSGA. Lalu untuk random forest classifier, decision tree classifier, dan naive Bayes classifier itu kita biarkan jadi default settingnya. Nah, seperti di sini empat model yang diimplementasikan yaitu genetic algorithm plus random forest, decision tree, dan naive Bayes. Nah, dataset dibagi menjadi 70% training dan 30% testing. Evaluasi menggunakan seperti yang tadi saya bilang, F1 score, precision, dan recall. Nah, di sini dijelaskan sedikit ya. Genetic algorithm itu digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik random forest. Jadi representasi kromosomnya itu terdiri dari 14 bit biner mengencode parameter random forest. Nah, ditambah list urutan posisi untuk menjaga keberagaman. Tujuannya itu untuk menghindari prematur convergence dan meningkatkan performa prediksi. Parameternya sendiri itu ada estimator dari 0 sampai 511, criterion, gini atau entropi, max features yaitu non atau squared atau log kuadrat atau auto, bootstrap true false, dan opt score true false. Prosesnya yaitu selection, Truman selection, fitness sama dengan event score, crossover 1 poin, 2 poin, fix 4 poin, lalu mutasinya probabilitas meningkat jika progres kecil. Lalu ada random forest. Random forest adalah algoritma ensemble berbasis banyak pohon yang digunakan sebagai baseline untuk mengetahui apakah genetik algoritma memberi peningkatan. Jadi ini adalah random forest yang default. Jadi dia eh, digunakan apakah genetik algoritma ini mempengaruhi random forest atau tidak. Lalu decision tree. Decision tree ini adalah metode pohon keputusan tunggal. Metode ini cepat dilatih dan mudah diinterpretasikan. Lalu kita parameternya itu default juga sama seperti random forest tadi. Lalu yang terakhir naive Bayes. Naive Bayes itu merupakan model klasifikasi probabilistik berbasis teorema Bayes yang mengasumsikan bahwa setiap fitur saling independen, sehingga metode ini sangat cepat dan efisien dalam proses pelatihan maupun prediksi. Nah, di sini terakhir naive Bayes juga menggunakan parameter default.
Nah, Oke, mungkin baik. untuk hasilnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini kami juga akan membahas sedikit sedikit mengenai hasil dari uji coba yang telah dilakukan. Nah, jadi di sini terlihat untuk hasil dari beberapa skenario. Nah, di sini kami mendapatkan hasil seperti precision, recall, F1 score. Nah, itu eh, mendapatkan angka yang cukup serupa dengan yang ada di paper aslinya, yaitu di angka sekitar 0,8 sampai 0,9. Di sini merupakan tabel dari hasil yang kami dapatkan. Oke, mungkin boleh di next. Nah, jadi di sini juga kami menambahkan sedikit visualisasi. Jadi untuk di paper yang aslinya itu tidak menampilkan visualisasi dari hasil yang didapatkan, namun di sini kami mencoba untuk menambahkan sedikit visualisasi dari hasil yang didapatkan. Nah, di sini contohnya untuk visualisasi yang pertama ini kita uh, mengompar hasil dari F1 score untuk tiap skenario yang didapatkan. Oke, boleh next. Nah, di sini juga ada komparasi dari hasil untuk precision tiap skenario-nya. Oke, next. Dan ini juga ada untuk komparasi dari execution time untuk tiap skenario-nya. Mungkin boleh next. Nah, untuk yang terakhir sendiri, kami juga memberikan visualisasi untuk komparasi dari hasil recall untuk setiap skenario-nya. Nah, mungkin untuk dari progres kedua kelompok kami, mungkin cukup sekian. Jadi kami sudah melakukan uji coba terkait apa yang dilakukan pada paper dan juga kami sudah mendapatkan hasil dan juga beberapa untuk visualisasinya. Mungkin sekian untuk pemaparan progres kedua dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.